ada sebuah perjalanan yang tidak diukur dengan satuan kilometer, melainkan dengan degup keikhlasan. Di sini, di rumah yang pintunya tak pernah terkunci bagi jiwa-jiwa yang haus, aku ucapkan bismillah memulai langkah. وسلم دائما أبدا على تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan anggota baru dari pusat yang akan mengabdi di asrama takmir nomor 2 ini. Silahkan kepada saudara Rizky untuk memperkenalkan diri. Kalau ditanya kenapa saya masuk ke sini, saya juga ingin seperti teman-teman bisa ngabdi di masjid. Mohon bantuannya teman-teman untuk pengabdian saya ke depannya. Sekian. Bentar. Rizky udah berapa tahun mondok? Kalau dihitung-hitung saya mondok baru 3 tahun jalan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perkenalannya. Nah, ini untuk teman-teman, mohon bimbingan dan bantuannya, dan juga sebagai koordinator Fikri dan bantuan dan bimbingannya untuk saudara Rizky ya. Dan semoga kita anak kamar takmir masjid nomor 2 semoga selalu diberi keistiqomahan dan juga semoga selalu mendapatkan barokah para masyayikh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kegiatan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ki, udah mulai nyapunya tuh teman-teman. Ayo Bang. Santai.
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إلهي عبدك العاصي أتاك مكرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل فإن تطرد فمن يرحم سواك. Ayo rek, jare rese-rese taman. Ayo, gas. Kau ambil gunting di sana, Ki. Gunting. Ini, wow, besar kali. Ini kalau pakai gunting bawah, mantap. Lemes kali jalan. Bang, emang kenapa sih pohon ini, Bang? Padahal baru aja tumbuh. Kok dipotong lagi? Itu tuh cuman dirapiin. Allahul Jamil, Yuhibbul Jamal. Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Beh, Jal. Lemak kun bakun bayi mak tabu tombo, Jal. Tuku gedang ning perawatan. Ya santai to, Kang. Jenenge kehidupan. Jadi gini ya, capeknya ngabdi. Nah, kotor lagi.
akhirnya selesai juga ya. Iya bang, capek juga deh. Bang, kenapa sih kita lebih pegang sapu, pel-pelan, sikat daripada pegang kitab dan pegang Al-Quran? Lo malah ketawa? Lagian pertanyaanmu ada-ada aja sih. Tapi fakta emang kayak gitu bang. Iya sih. Tapi kan kamu tahu, di pondok kita itu udah tertera. Kita itu mondok untuk mengabdi dan juga mengaji. Oh iya, Dawu Kiai Samsul ya, moduk, ntar ngabdi, ben ngaji. Oh iya, ngomong-ngomong kamu tahu gak? Dawuh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tentang santri yang mengabdi. Gak tahu bang, emang gimana? Kata beliau, at-talibu indi may yata'allamu wa yakhdumu. Wa man khalasa fi khidmatihi yaftahillahu alaihi. Lah, saya gak bisa bahasa Arab bang. Apa dong artinya? Kata Abuya Sayyid Muhammad, santri bagiku adalah orang yang belajar sekaligus mengabdi. Dan barang siapa yang ikhlas dalam mengabdi, maka Allah akan membukakan pintu kebaikan untuknya. Oh gitu ya bang. Jadi kita sebagai santri itu bukan cuma ngaji, tapi ngabdi juga dong bang. Iya, karena kita kan juga santri sekaligus takmir masjid. Jadi emang udah kewajiban kita menjaga kebersihan masjid dan juga jadi ubudiyah di masjid. Oh iya iya iya. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini. Rek, ayo rek, gorengan rek. Tinggi rek. Hari yang menserahkan kuringan. Dai, kah, jiu. Telo nyawa tempat sampah ya. Pindah. Ya kuringan, tanda, dendak lu, ya. Ya. Ternyata begini ya, rasanya jadi pengabdi. Aku seakan mengaji kembali artinya kebersamaan. Astagfirullah, sampean bang. Hampir copot jantung saya. Kenapa sih kok kelihatannya ngelamun terus? Masih kepikiran sama yang tadi sore? Enggak bang, cuman lagi bingung aja dikit. Bingung apa? Kalau semisal waktu kita disita sama pengabdian, emang bisa kita jadi anak yang berprestasi? Loh, kamu kira piala-piala itu kita beli di toko gitu? Itu tuh bukti kalau kita masih bisa jadi santri berprestasi meskipun waktu kita tersita sama pengabdian.
Enggak bang, bukan gitu. Emangnya saya bisa seperti mereka yang berprestasi? Di dunia ini tuh memang gak ada yang mudah, tapi gak ada yang gak mungkin. Selama kamu berusaha, kamu pasti bisa berhasil. Manjada wajadah. Barang siapa tersungguh-sungguh, dia pasti bisa berhasil. Terima kasih atas motivasinya bang. Bismillah, saya akan berprestasi. Mengaji adalah cara kita menyempurnakan akal. Setiap huruf yang dieja, setiap ayat yang ditelaah adalah lentera yang mengusir gelapnya kebodohan. Di bawah kubah ini, akal tidak hanya diajak untuk menghafal, tapi dipaksa untuk menyadari bahwa ilmu tanpa iman adalah sayap yang patah, dan kecerdasan tanpa kerendahan hati adalah kesombongan yang terbungkus rapi. Namun, ilmu yang berhenti di kepala hanya akan menjadi beban. Ia menuntut jalan keluar menuju telapak tangan dan ujung kaki. Mengabdi adalah cara kita menyempurnakan amal, menyapu debu di lantai sujud, menata sof yang renggang, hingga mengumandangkan panggilan Tuhan. Disinilah teori menjadi bukti dan doa menjadi bakti. Karena sebaik-baiknya hamba bukan yang paling fasih lisannya, melainkan yang paling nyata manfaatnya bagi sesama. Di sini, pengabdian tidak berdiri di atas pundak satu orang saja. Ada 25 pasang kaki yang melangkah seirama, 25 kepala dengan sejuta isi, namun tunduk pada satu tujuan yang suci. Lihatlah bagaimana mereka bertemu, bukan karena kepentingan, melainkan karena panggilan. 25 jiwa ini adalah kepingan teka-teki yang saling melengkapi. Ada yang tangannya kuat memikul beban, ada yang pikirannya tajam merancang rencana, dan ada yang tutur katanya lembut meneduhkan suasana. Di selasar ini, perbedaan usia dan latar belakang luruh menjadi satu warna. Mereka bukan sekadar kerumunan, melainkan sebuah sof yang rapat. Sebab mereka paham, akal yang sempurna akan melahirkan kebersamaan, dan amal yang sempurna hanya bisa dirajut dengan persaudaraan. Masjid ini bukan sekedar bangunan dengan kubah yang menjulang. Bagi kami, 25 jiwa yang menambatkan hidup di sini, masjid adalah rumah, tempat di mana rindu kepada orang tua kami titipkan lewat doa, dan masa depan kami jemput dengan dawat dan pena. Bagi kami yang berasrama, pengabdian adalah nafas harian. Kami tidak hanya berbagi atap, tapi berbagi beban. Karena kami tahu, ilmu yang berkah adalah ilmu yang mengalir menjadi khidmat bagi seluruh umat. Kami adalah santri, musafir ilmu yang memilih menetap di pelataran Tuhan. Rema akun bayi kulkan cekak asli. Mula. Gedang ning perawatan jenenge kehidupan. Jasi. Ekspresi. Kuringan ya. Anda, Ban. Jari resik-resik taman. Ayo, gas. Kau ambil gunting. Guntingnya di mana? Situ.